for those in attendance and UFC fans watching around the world. This is the moment you truly all have been waiting for. Di tahun 2021, kita sebagai pecinta olahraga bela diri campuran sudah banyak menyaksikan pertarungan-pertarungan yang dapat memanjakan mata kita, baik itu dari skill, power, speed, dan ketangguhan setiap fighter yang bertarung dalam ganasnya oktagon di UFC. Dari bulan Januari hingga akhir Desember ini, sudah banyak pertarungan perebutan sabuk juara dan pertarungan mega bintang terjadi dalam tajuk pay-per-view UFC berangka di tahun 2021. Berikut ini 5 pertarungan pay-per-view UFC yang paling epik selama tahun 2021 menurut admin Combat Spirit. Nomor 5 yaitu Michael Chandler melawan Charles Oliveira pada UFC 262. Kisah inspiratif ditorehkan oleh seorang roster UFC Charles Oliveira ketika dia berhasil menjadi juara UFC kelas ringan pada UFC 262. Telah dalam satu dekade bertarung dan menghabisi lawan-lawannya dalam jajaran elit petarung UFC. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan sebelumnya, Oliveira memenangkan pergelaran utama dalam perebutan sabuk kelas ringan melawan Michael Chandler pada babak kedua, di mana Charles Oliveira hampir kalah pada babak pertama. Di lain sisi, kita melihat kekalahan kembali yang dirasakan oleh Tony Ferguson, di mana didominasi oleh seorang Beneil Dariush. Tony Ferguson sebelumnya dikenal mengantongi 12 kemenangan beruntun dan digadang-gadang akan menjadi juara kelas ringan. Namun, kenyataan berbicara lain, di mana dia gagal bertemu dengan para pemegang sabuk yang sebenarnya beberapa kali dalam karirnya. Yang nomor 4 yaitu Volkanovski melawan Brian Ortega dalam UFC 266. Pertarungan perebutan sabuk juara kelas bulu antara sang juara Alex Volkanovski dan penantang sang juara Brian Ortega dilakukan dalam 5 ronde penuh darah di antara keduanya. Menurut admin, ini adalah salah satu perebutan sabuk terbaik di kelas bulu sepanjang sejarah dan salah satu pertarungan terbaik perebutan gelar dalam sejarah UFC. Brian Ortega melancarkan beberapa keahlian submisinya kepada Volkanovski, tidak hanya sekali namun 2 kali. Dan hebatnya, sang juara mampu lolos dari kuncian maut tersebut, sehingga Alex Volkanovski mampu membalikkan keadaan dan mempertahankan gelarnya yang kedua, mengungguli Brian Ortega. Dalam pergelaran ini juga menjadi ajang comeback dari sang legenda UFC Diaz bersaudara yakni Nick Diaz, kakak dari Nate Diaz. Setelah penantian panjang dari fans untuk menantikan kembalinya Nick Diaz ke dalam oktagon, walaupun mengalami kekalahan, Nick Diaz mendapatkan respect dari para penggemar. Lawan Nick Diaz pada saat itu adalah Robbie Lawler. Yang nomor 3 yaitu Conor McGregor melawan Dustin Poirier Trilogy dalam UFC 264. Perseteruan antara dua petarung terbaik di kelas ringan, persaingan antara good attitude melawan bad attitude tergambarkan antara mantan juara interim kelas ringan Dustin Poirier melawan mega bintang Conor McGregor. Perseteruan keduanya sangat menarik, di mana ini terjadi akibat adanya trash talking dan cerita mengenai donasi yayasan antara Poirier dan Conor. Dan skor rivalitas keduanya yakni 1 sama, di mana kedua petarung pernah mengalahkan satu sama lainnya, sehingga trilogi ini merupakan ajang penentuan pemenang di antara keduanya. Namun, pertarungan berakhir dengan tragis. Malam itu, Conor McGregor mengalami patah tulang kering di akhir-akhir babak pertama. Dan pertandingan tersebut dihentikan oleh dokter, sehingga Dustin Poirier dinyatakan menang TKO melawan Conor McGregor. Nomor 2 yaitu Dustin Poirier melawan Charles Oliveira dalam UFC 269. Menjadi UFC berangka terakhir di tahun 2021 menjadikan event UFC ini paling ditunggu. Dalam event ini memperebutkan sabuk kelas ringan UFC antara Charles Oliveira melawan Dustin Poirier. Charles Oliveira, sang juara kelas ringan, datang ke oktagon dengan status underdog atau tidak diunggulkan, seolah-olah para penggemar meremehkan kemampuan Oliveira. Dalam pertarungan sabuk juara ini, hampir semua orang menjagokan Dustin Poirier sebagai juara selanjutnya dari kelas ringan, dengan statusnya sebagai favorit pemenang. Namun, semua itu dibantah oleh Charles Oliveira dengan membungkam publik dengan kemenangannya atas Poirier. Charles berhasil mengunci Dustin Poirier pada babak ketiga dengan standing rear naked choke. Dengan hasil ini, Charles Oliveira mampu mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya. Dalam co-main event, khalayak publik juga dikejutkan dengan hasil antara Amanda Nunes melawan Juliana Pena dalam perebutan sabuk juara kelas bulu wanita. Nunes yang difavoritkan jadi pemenang tidak berdaya dengan rear naked choke yang telah diberikan oleh Pena. Dengan ini, Pena menjadi juara baru di kelas bulu wanita.
Nomor 1 yaitu Kamaru Usman melawan Colby Covington. Perhelatan UFC 268 dilakukan di Madison Square Garden, di mana orang-orang terkenal seperti Michael Jordan, Muhammad Ali, dan beberapa atlet legenda pernah berlaga dalam arena tersebut. UFC 268 ini menjadi sangat epik menurut admin, karena dilihat dari prelim sampai main event terdapat beberapa laga yang sangat keren. Seperti kita melihat debut dari Alex Pereira, orang yang mampu meng-KO juara kelas menengah saat ini Israel Adesanya beberapa tahun yang lalu ketika mereka berdua masih berkarir dalam olahraga kickboxing, di mana para fans ingin melihat kedua petarung bertemu kembali di bawah payung UFC. Pada pembuka main card, Michael Chandler melawan Justin Gaethje membawakan pertunjukan klasik layaknya seorang gladiator yang siap bertarung habis-habisan, di mana kedua petarung merupakan juara pada masing-masing promotor sebelum berada di bawah UFC. Kemudian pertarung kedua antara Zhang Weili melawan Rose Namajunas dalam perebutan sabuk juara kelas terbang wanita. Dan main eventnya mempertemukan antara juara kelas welter Kamaru Usman melawan sang penantang Colby Covington, di mana kengototan kedua petarung sangat tinggi dari babak pertama hingga babak kelima. Menurut admin, kedua petarung ini sama kuatnya, walaupun Kamaru Usman sedikit lebih baik di atas kertas dari Colby Covington. Nah, itulah 5 pertarungan pay-per-view UFC berangka yang paling epik sepanjang tahun 2021. Semoga di tahun 2022 kita penggemar MMA disuguhkan dengan pertarungan yang lebih epik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Combat Spirit signing out. See you in the next video. Selamat tahun baru 2022.